Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bagi sahabatku, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah bagi sahabat Bawaslu yang menjalankannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hampir tiap hari di beranda gawai kita selalu berseliweran berbagai informasi, berbagai berita, terus kemudian berbagai informasi apapun dalam satu genggaman di HP. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada peran-peran yang terlibat sehingga berita itu muncul. Dalam dunia jurnalistik biasanya insan pers itu berpengaruh atau berperan penting dalam rangka menerbitkan sebuah berita. Nah, kemudian berita itu apa saja, tidak terkecuali berkenaan dengan berita kelembagaan. Baik itu lembaga apapun, termasuk di dalamnya adalah berita tentang Bawaslu dan demokrasi. Nah, sementara dalam satu sisi kita pahami bersama bahwa hampir semua Bawaslu kabupaten kota se-Indonesia juga memiliki ruang yang sama karena dia mengelola website, mengelola medsos dan lain sebagainya. Lalu sebetulnya di mana tata letak relevansinya atau urgensinya ketika kemudian antara insan pers menyampaikan informasi tentang kepemiluan, kemudian Bawaslu juga dalam satu sisi menyampaikan hal itu. Apakah ini berbenturan atau tidak, atau sebetulnya ada satu sisi yang kurang relevan dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya Sudargono akan mengajak pemirsa sekalian untuk berdiskusi pada acara podcast Bawaslu Kabupaten Batang. Dan telah hadir narasumber yang nanti akan kita ajak diskusi bersama dengan topik tema yang menurut saya juga ini cukup bagus, di mana kemudian antara pers, informasi, dan demokrasi yang sehat dalam upaya membangun demokrasi yang sehat, bersama narasumber kita Bapak Nur Faizin SHI. Beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Batang. Selamat datang Pak di podcastnya Bawaslu Kabupaten Batang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan Pak, kemudian dalam hari ini kita mengerti semua kan gitu, di mana kemudian di tengah kemudahan akses kita, bahkan dalam satu genggaman akses kita itu kemudian berita yang beraneka macam berita yang masuk, termasuk di dalamnya adalah berita tentang apapun, termasuk berita tentang demokrasi. Lah, kaitannya dengan hal ini, sementara di sisi lain Bawaslu juga memiliki media yang sama untuk ke sana, Pak. Ya. Nah, bagaimana kemudian Pak Faizin melihat antara peran pers terhadap menyebarkan virus demokrasi juga, terus kemudian ketika disandingkan dengan produknya kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di podcast Bawaslu ini. Dan mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Dargon, ini kami juga mengucapkan selamat dari pers itu kemarin atau bulan ini ya, tepatnya tanggal 9 Februari begitu. Dan saya kira sebelum membandingkan atau paling tidak melihat perbandingan antara peran teman-teman pers dengan media yang kita miliki. Pers itu kan kita pahami sebagai negara demokrasi adalah pilar keempat dalam demokrasi gitu. Mungkin di awal dalam proses perjuangan kemerdekaan peran pers juga luar biasa bagaimana mendorong, membantu, mengantarkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, langsung mungkin terkait dengan perbandingan begitu ya. Sebenarnya di era sekarang gitu, mungkin kita rasakan memang peran pers atau kemudian produk-produk pers, koran, tabloid dan lain sebagainya itu kan juga sangat terpengaruhi atau dipengaruhi oleh adanya media sosial. Dan media sosial mungkin tidak hanya kita di lembaga Bawaslu yang punya media untuk menjadikan media itu sebagai alat komunikasi kepada
masyarakat begitu, tapi bahkan setiap orang punya media sosial. Tapi paling tidak begini, harus kita pahami bahwa media sosial, walaupun itu, juga, punya, fungsi atau paling tidak bisa berguna untuk, penyebaran informasi, kemudian bisa menggali atau kita mendapatkan informasi dan memang kecenderungannya masyarakat hari ini itu, banyak mendapatkan informasi dan, berdasarkan berbagai penelitian itu lebih banyak justru melalui media-media sosial gitu atau media perpesanan kayak WA dan sebagainya, pesan berantai dan sebagainya. Tapi, saya kira ini juga tidak kemudian, mengurangi dari fungsi pers di dalam, membangun demokrasi. Karena apa? Kalau media sosial itu kan bergerak itu berdasarkan, eee eee, viralitas, kemudian, Oke. apa namanya, eee yang terkait dengan, Fenomena yang sedang yang sedang hit lah tren dan gitu ya. sebagainya begitu atau, istilahnya apa, orang yang, ketika dia cenderung suka itu maka media sosial itu akan, menggelontorkan berbagai informasi yang terkait itu saja Oke. gitu. Itu Suka kan atau tidak suka ya, sama-sama jadi, besar ya. istilahnya kok saya agak lupa di istilah itu. Nah itu kan ketika media sosial orang mencari informasi di media sosial, maka secara otomatis, polanya adalah, media sosial itu akan menggelontorkan, menyuguhkan berbagai informasi yang, cenderung dia sukai saja begitu. Lah sementara, pers itu kan kemudian bergerak, berdasarkan, kode etik dan sebagainya. Artinya tetap menyampaikan fakta, entah itu disukai atau tidak. Walaupun memang ada kecenderungan juga, teman-teman insan pers itu ya mencari berita yang memang sedang hit, sedang disukai masyarakat. Tetapi bedanya tadi bahwa, di pers itu kan ada soal, kode etik dan sebagainya, cover both side dan sebagainya, atau menyampaikan fakta yang memang terjadi di lapangan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga saya kira, walaupun, sudah banyak banjir informasi melalui media sosial dan juga di kita juga ada berita di website, kemudian di media sosial kita, tetapi saya kira masyarakat tetap butuh. Mungkin yang kita suguhkan ya ala kita, Oke, gitu kan, ya. identik dengan kita gitu, apa yang pengen kita sampaikan, tetapi masyarakat sebenarnya tidak hanya membutuhkan apa yang informasi disampaikan oleh Bawaslu. Lah, insan pers ini yang kemudian menjadi, sosok penting atau, kunci penting bagaimana masyarakat juga mendapatkan informasi yang seimbang, adil, dan lain sebagainya. Mungkin tidak, semua yang terjadi di masyarakat itu, sesuai dengan apa yang menjadi, perspektif Bawaslu gitu. Karena kita juga perlu kontrol gitu. Lah, pers itu kan juga bagian dari kontrol gitu. Kita termasuk bagian dari lembaga negara yang saya kira, sangat penting bermitra dengan teman-teman, insan pers Oke. gitu. Artinya dalam hal ini kan sebetulnya pers itu juga punya peran penting menyeimbangkan informasi di masyarakat ya Pak ya. Iya. Karena tadi Pak Faizin menyampaikan bahwa kalau di medsos itu kan cenderung yang lagi viral, yang lagi disukai, entah disukai atau tidak kan kayak gitu. Iya. Tetapi kemudian bagaimana kemudian pers ini bisa menjadi penyeimbang dan kontrol sehingga masyarakat yang membaca ketika melihat satu fenomena itu dia akan mendapatkan informasi yang tidak dari satu arah ya, artinya begitu. Nah, kalau kemudian bahwa pers itu menjadi penyeimbang, terus kemudian dia menjadi kontrol, itu fungsi pers itu kan berarti sangat penting dalam hal ini ya Pak ya? Iya, Oke. seperti tadi bahwa pers itu kan, pilar keempat dalam demokrasi begitu. Iya. Nah, kalau kemudian Pak Faiz ini saya anggap representasi dari Bawaslu lah, menganggap bahwa pers itu juga penting karena dia juga nanti akan menyampaikan berita berkenaan dengan kelembagaan secara sudut pandangnya mereka tentunya. Nah, yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Pak, berkenaan dengan tentunya Bawaslu juga ingin kan menyampaikan informasi-informasi tentang demokrasi dan lain sebagainya. Iya. Ketika digandengkan dengan pers yang penting tadi. Ya, saya kira, kemitraan atau hubungan antara kita di, Bawaslu Kabupaten Batang dengan teman-teman pers, ini selama ini alhamdulillah berjalan baik. Ya paling tidak kita mengharapkan ya paling tidak teman-teman pers itu menjadi mata dan telinga kita gitu.
Satu, kita punya hubungan atau paling tidak teman-teman pers menjalankan peran strategis dalam menginformasikan atau mengedukasi masyarakat. Karena apa? Belum tentu media sosial kita, website kita yang berisi tentang berita-berita, informasi-informasi edukasi untuk masyarakat itu sampai kepada seluruh masyarakat. Nah, sementara teman-teman pers itu kan punya lembaga-lembaga pers, punya produk-produk pers, baik itu secara cetak ataupun secara elektronik, yang saya kira jangkauannya akan lebih luas. Daripada Begitu. kita gitu Ya, ya. betul. Oke. Sehingga saya kira peran teman-teman pers yang kemudian berkolaborasi dengan kita, khususnya terkait dengan berbagai informasi terkait dengan kepemiluan, demokrasi dan lain sebagainya, ini tetap punya peran yang sangat strategis. Sekali lagi, pers itu yang kita harapkan bagaimana menjadi kontrol di masyarakat, menyampaikan informasi yang betul-betul benar, sehingga bahkan itu akan menjadi tadi mata dan telinga kita. Ketika ada apa-apa di masyarakat mungkin belum bisa kita cover atau kita dapatkan informasi itu. Justru bisa kita dapatkan dari teman-teman pers begitu. Okay. Ya, gitu. Nah, selain itu juga saya kira tadi untuk check and balances atau kontrol kita gitu. Ketika ada berbagai persoalan di masyarakat, mungkin menurut kacamata Bawaslu itu seperti apa, mungkin justru yang kita harapkan adalah teman-teman pers menangkap fenomena itu, apa sih yang kemudian sebenarnya terjadi, apa harapan dari masyarakat dan seterusnya, saya kira menjadi penting begitu. Bisa jadi insan pers ini adalah informannya bagi kita ya, tangan Ya, panjangnya kita gitu. iya, selama ini bisa begitu karena beberapa agenda di Bawaslu, kemudian informasi-informasi yang ingin Bawaslu sampaikan kepada masyarakat, kita juga tidak merasa cukup dengan media sosial dan website yang kita miliki. Makanya kemudian kita juga beberapa kali mengundang atau melibatkan teman-teman insan pers untuk membantu menyebarkan berbagai informasi yang ada di kita begitu. Oke. Nah, selain melibatkan insan pers dalam bentuk komunikasi internal barangkali ya, dengan Pak Faizin mengajak mereka untuk diskusi bareng, ada nggak bentuk-bentuk yang dibangun secara kelembagaan dengan mereka, Pak? Oke, selama ini misalkan untuk mengawal pemilu 2024 kemarin misalkan kita punya grup WA. Antara kita di Bawaslu dengan teman-teman pers, media kawal pemilu 2024. Nah, itu yang kita harapkan adalah saling bertukar informasi, saling kemudian memberikan informasi untuk bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Dari teman-teman pers misalkan ada informasi awal terkait dengan dugaan pelanggaran dan sebagainya, itu juga menjadi penting bagi kita untuk menjalankan tugas kita dalam pengawasan pemilu gitu. Nah, selain itu juga kita libatkan teman-teman pers itu di dalam relawan patroli cyber. Relawan patroli cyber. Iya, kita kan di pemilu dan pemilihan kemarin itu kan kita juga ada kita membangun jejaring dengan sebenarnya tidak hanya teman-teman pers, tapi dengan teman-teman lembaga kemasyarakatan yang lain, lembaga organisasi kepemudaan dan lain sebagainya, kita ajak untuk terlibat di dalam pengawasan di dunia digital. Karena kita yakini bahwa informasi terkait dengan kepemiluan, terkait dengan kampanye, calon dan sebagainya itu kan ramai banget di media sosial. Yang ini kadang kita terbatas ya. Ya walaupun kita punya tugas untuk selalu mengawasi, memantau akun-akun media sosial, terutama yang resmi dilaporkan bagian dari media untuk kampanye begitu. Tetapi ini kita berusaha melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk teman-teman pers untuk tergabung di relawan patroli cyber. Artinya ketika ada teman-teman pers menemukan kasus atau dugaan pelanggaran dan sebagainya, itu bisa menyampaikan langsung di grup yang kemudian langsung bisa kita akses bersama-sama, kita diskusi atau kemudian kita tidak lanjuti. Begitu. Oke, nah kalau tadi ada bentuk relawan patroli cyber itu kan berarti relawan gitu ya Pak. Ya. Kalau yang mengikat secara kelembagaan, MOU dan lain sebagainya pernah dibangun Pak? Iya, kita paling tidak ada setahu saya begitu, karena mungkin MOU itu terjadi di masa Bawaslu di periode pertama sebelum saya.
Pak? Paling tidak kita tahu di Batang itu ada 2 lembaga yang apa namanya, bekerja sama mengikatkan kontrak MOU secara resmi begitu. Ada apa namanya, yang di Batang saya agak lupa, PWI ya. Iya. Kan kalau di organisasi teman-teman pers itu ada PWI, ada AJI, AJI dan iya, sebagainya. iya. Tapi yang ada di Batang itu PWI alhamdulillah selama ini apa namanya, walaupun kerjasama itu diteken di periode pertama, alhamdulillah selama pemilu di periode kedua Bawaslu masa saya ini alhamdulillah apa namanya, hubungan kita baik begitu. Karena dalam berbagai kesempatan kita juga melibatkan, dalam berbagai acara kita libatkan, mungkin peserta kuota beberapa untuk teman-teman pers, media begitu, atau kemudian ya ketika ada acara ya kita informasikan, monggo silahkan bisa diliput dan lain sebagainya begitu. Dan bahkan sampai di masa non tahapan hari ini kita sangat berterima kasih kepada teman-teman pers gitu, karena dalam beberapa kesempatan kegiatan-kegiatan kita juga diberitakan oleh teman-teman pers, ada di Suara Merdeka dan media-media yang lain. Alhamdulillah juga apa namanya, kemudian pasca pemilu kemudian tidak meninggalkan kita begitu. Ada beberapa agenda kita yang juga apa masuk di berita mereka begitu. Artinya dari kolaborasi yang dibangun melalui MOU bahkan di periode sebelum Pak Faizin, mereka masih menindaklanjuti ya Pak ya, karena ya selain tadi PWI ada juga kalau nggak salah CMSI atau CMSI karena di Batang ternyata ada komunitas teman-teman pers yang selain apa PWI juga ada teman-teman CMSI. Alhamdulillah juga selama ini hubungan kita baik, ada ya tadi kolaborasi terkait dengan informasi, kadang datang ke kantor untuk apa mencari berita, ya kita sangat menyambut baik, tergantung kebutuhannya dengan siapa, apalagi saat pemilu itu kan teman-teman pers sangat aktif begitu, sehingga ya sering berkunjung ke kantor kita, ketemu dengan ketua, ketemu dengan sesuai dengan divisinya kebutuhannya apa dan seterusnya begitu. Oke Pak. Jadi kalau tadi bentuk kolaborasi yang dibangun, MOU, mereka juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan, bahkan tadi disampaikan pasca pemilu dan pemilihan ini juga mereka masih aktif dengan kita. Nah, kalau sebenarnya nih Pak, dari sudut pandangnya Bawaslu, saya anggap Pak Faizin representasi dari Bawaslu nih, apa yang dirasakan Pak ketika berkolaborasi dengan insan pers? Ya, saya kira kita sangat terbantu dan merasakan manfaatnya ya, karena kehadiran teman-teman pers sekali lagi merupakan mitra strategis bagi kita. Selain menjadi apa tadi soal menyebarkan informasi dari kita, membantu informasi kita tersebar lebih luas, saya kira juga menjadi kontrol bagi kita gitu. Paling tidak orang atau apa lembaga kalau ada yang mengawasi itu kan paling tidak merasa harus berhati-hati. Kita juga begitu kan, Bawaslu juga bukan lembaga yang apa super body atau luar biasa gitu, karena masyarakat melalui juga teman-teman pers itu kan juga bisa menjadi corongnya masyarakat untuk bisa membantu mengawasi kita. Nah, sekali lagi kita sangat terbantu karena apa namanya, selama ini kerjasama yang kita jalankan alhamdulillah apa namanya berjalan dengan baik. Dari sisi apa yang pengen kita sampaikan kepada masyarakat terbantu oleh teman-teman pers, juga kita merasa apa yang pengen disampaikan masyarakat bisa saja lewat teman-teman pers atau pemberitaan begitu. Oke, lebih spesifiknya terkait dengan edukasi terhadap masyarakat Pak. Jadi Pak Faizin melihat bahwa seberapa sih peran media ini ketika kemudian kita jadikan mitra dalam mengedukasi pengawasan terhadap masyarakat. Iya, kita kan apa berupaya keras dan secara terus-menerus bagaimana kemudian menjaga masyarakat tetap sadar terhadap bahwa negara kita adalah negara demokrasi, sehingga peran masyarakat di dalam negara demokrasi, kemudian dalam pemilu itu kan kemudian peran masyarakat sebagai pemilih terutama itu kan luar biasa penting begitu. Nah, sehingga yang kita apa namanya lakukan terkait dengan edukasi, informasi yang pengen kita sampaikan kepada masyarakat, walaupun kita sudah punya media sosial sendiri, kemudian media berita, website kita juga punya
sendiri saya kira selama ini teman-teman pers membantu pemberitaan yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga saya kira Bawaslu perlu insan pers untuk memberitakan Bawaslu atau paling tidak dari sudut pandang pers dan masyarakat begitu. Sehingga berimbang tadi ya. Ya, karena nanti juga kita membaca hasilnya dari insan pers ini sehingga akan jadi kontrol bagi kita juga begitu ya, harapannya. Baik. Nah, pesan Bawaslu nih untuk teman-teman insan pers kemudian agar tetap menjadi mitra pengawasan yang kritis tapi edukatif apa Pak? Oke, ya itu yang kita harapkan sebenarnya peran pers tetap menjadi ideal sebagaimana pers harus berperan termasuk terhadap kita di Bawaslu begitu terutama memang yang kita harapkan peran edukatif artinya menyebarkan informasi terkait dengan demokrasi, dengan kepemiluan atau informasi-informasi yang memang kita perlukan di Bawaslu untuk segera tersampaikan kepada masyarakat dan dalam jangkauan yang luas begitu. Sekali lagi kita walaupun punya website pemberitaan itu kadang ya tadi soal kecenderungan masyarakat, apakah kemudian kita belum yakin gitu bahwa masyarakat selalu mengakses media sosial kita dan juga mengakses website kita, sehingga harapannya yang sudah biasa terpapar informasi melalui media pers, yang saya yakin masyarakat masih sangat percaya bahwa pers yang ada itu hari ini tetap pers yang berimbang begitu, sehingga yang kita harapkan adalah selain kita memang memberikan informasi kepada masyarakat juga lewat pers, yang kita harapkan juga ada sudut pandang tersendiri dari pers yang kita yakini itu masih bersifat kritis dan sebagainya, termasuk terhadap lembaga-lembaga seperti Bawaslu begitu. Itu yang kita harapkan, sehingga mungkin ke depan akan terus kita harapkan teman-teman pers itu tetap selalu berkolaborasi dengan kita. Karena tanpa pers ya saya kira kualitas demokrasi akan berkurang. Begitu juga apa yang terjadi di Batang. Ketika Bawaslu kok kemudian tidak berjejaring berkolaborasi dengan pers, saya kira itu juga akan mempengaruhi kualitas di dalam pengawasan dan juga pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas di dalam pemilu dan juga dalam demokrasi kita. Sehingga peran pers bagi kita dan masyarakat dalam negara demokrasi saya kira masih sangat penting dan urgent begitu. Baik, luar biasa. Jadi Bawaslu juga membutuhkan pers ini dalam rangka kemudian menyebarkan virus-virus yang sedang mencoba disebarkan oleh Bawaslu begitu ya Pak ya. Terus kemudian ternyata media juga punya peran yang luar biasa dalam rangka membangun iklim demokrasi yang sehat di masyarakat dengan memberikan informasi yang berimbang tentunya berkenaan dengan segala situasi dan juga termasuk tadi menyampaikan informasi-informasi pemberitaan-pemberitaan berkenaan dengan Bawaslu yang tentu isi bagian dari programnya Bawaslu juga akan mengarah bagaimana membangun demokrasi yang lebih baik ya Pak ya. Dalam ikhtiarnya begitu. Iya. Nah, kalau Pak Faizin sendiri nih biasanya kecenderungannya lebih suka dengan media mainstream apa media online Pak? Kalau sekarang kan rata-rata media mainstream itu kan punya pemberitaan secara online juga. Ya? Hampir saya tahu dari beberapa teman media itu ya justru lebih banyak sekarang kan media online gitu. Karena akan lebih cepat juga untuk diakses dan diterima oleh masyarakat. Bahkan beberapa lembaga pemberitaan sekarang tidak hanya menggarap misalkan media tulis begitu, tapi punya YouTube juga yang kemudian hampir seperti TV sekarang begitu. Nah, sehingga saya kira media mainstream yang ada sekarang itu sudah memerankan bagaimana dia menjadi tempat untuk masyarakat mendapatkan berita dari berbagai lini dan segi begitu. Ada cetak, ada online, ada berupa video dan lain sebagainya begitu. Mau tidak mau ya memang mereka harus menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang ya. Ketika platformnya semakin banyak ya mau tidak mau harus itu. Nah,
Terakhir nih Pak, Ya. kalau tadi kita sudah menyampaikan harapan Pak Faizin terhadap insan pers, kemudian bagaimana dalam memberitakan itu harus beriman dan lain sebagainya. Nah sekarang nih penikmat dari hasil pers itu masyarakat. Ya. Apa peran Pak Faizin kepada masyarakat ketika melihat satu objek berita? Oke, pesannya begitu. Iya. Bagi pesan masyarakat yang jelas, hari ini tadi kita berada di masa banjir informasi, begitu. Semua pihak bisa menjadi penyebar informasi, bahkan memproduksi informasi itu yang bisa sampai kepada seluruh orang yang memegang gadget begitu ya. Nah, oleh karena itu seperti juga yang kita lakukan ke kampanye atau edukasi ketika saat tahapan pemilu, yaitu ya paling tidak saring sebelum di-sharing, atau paling tidak kalaupun nggak di-sharing ya dia ketika ada informasi baca yang lengkap begitu, baca lengkap, kemudian jangan langsung diyakini, cari pembanding informasi terutama dari media mainstream ini, teman-teman pers gitu. Yang tadi kita yakini pers hari ini harus kita dorong dan harus kita percaya bahwa masih menjalankan fungsi-fungsi sebagai pilar demokrasi yang keempat itu. Oke, terima kasih Pak Faizin atas berbagi informasinya, dan bagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Tadi pesan yang terakhir kecil tetapi itu penting menurut saya, di mana harus di sharing dulu sebelum saring dulu sebelum di-sharing. Artinya informasi yang masuk kita baca secara utuh, kita filter, kita carikan pembandingnya sehingga kita benar-benar tahu akurasi akan informasi itu. Baik, saya kira itu dulu Pak. Mungkin suatu saat nanti kita akan lebih sambung ke dalam hal-hal yang lain berkenaan dengan dunia pers ini yang tidak akan ada habisnya gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Faizin atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dan atas waktunya di tengah-tengah kesibukan Pak Kordif tentunya, walaupun di tengah bulan puasa ini. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, demikian tadi podcast Bawaslu Kabupaten Batang. Semoga media yang kecil ini akan memberi manfaat dan memberi dampak bagi perkembangan demokrasi di negara kita, di kabupaten kita, dan kemudian akan menjadikan bahan inspirasi dan literasi bagi pemirsa dan tentunya bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.